Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar anak-anak suara Bu Guru? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Meskipun masa pandemi, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, karena masa pandemi melalui daringnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sering cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, serta jaga jarak dan makan makanan yang bergizi. Apa kabar anak-anak hari ini? Halo, apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan ya anak-anak. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak ya. Siapa saja yang sudah bisa join hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba anak-anak yang sudah bisa bergabung ditampilkan untuk kamera. Ya, kameranya ditampilkan. Ini sudah banyak yang hadir ya ini ya, jadi sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan nanti yang belum hadir menyusul, mungkin karena kendala sinyal, karena memang sejak tadi pagi mendung. Mana kameranya kok enggak dimunculkan anak-anak? Ayo kameranya dimunculkan biar kelihatan mana yang ganteng, mana yang cantik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, coba sekarang kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Kelihatannya anak-anak juga sudah siap ya, kelihatan rapi. Yang putri kelihatan cantik-cantik, yang putra juga kelihatan ganteng-ganteng. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya, sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih hafal anak-anak untuk lagu Garuda Pancasila? Masih Bu. Ya, nanti kita nyanyi bersama-sama karena ini lagunya semangat, anak-anak juga semangat, anak-anak harus bernyanyi semua ya. Mari kita nyanyi bersama-sama mengikuti lagu yang diputarkan oleh Bu Guru. Mari bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Bagian proklamasi dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Sebelum kita mengawali untuk materi selanjutnya, coba untuk mengingat materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Coba siapa yang masih ingat, nanti yang bisa menjawab akan saya kasih poin nilai plus. Yuk, materi yang kita pelajari kemarin. Mbak Sali mungkin? Atau Mbak Daun? Materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang lain juga bisa menjawab ya. Nanti saya kasih poin nilai plus, yuk. Saya Bu. Ya, coba. Mbak siapa ini? Materi Bu. Ya. Bu.
Ya, coba yang keras. Materi yang lalu yang pertemuan pertama itu membahas tujuan hukum Indonesia dan tata hukum di Indonesia. Ya, kemudian coba sekarang bagaimana susunan peraturan perundangan yang ada di Indonesia? Mungkin Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. terus Selanjutnya, Peraturan Pemerintah, lalu Peraturan Presiden, lalu Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. ya bagus, ternyata untuk kelas 11 MIPA 4 ini luar biasa ya, meskipun masa pandemi semangat belajarnya masih tinggi. Terbukti materi yang kemarin sudah saya berikan masih ingat. Coba sekarang kita lihat untuk tayangan PowerPoint berikutnya. Ini materi yang kita bahas nanti ya, ini. Ya, jadi makna lembaga peradilan, kemudian dasar hukum peradilan di Indonesia, dan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian kompetensi inti yang harus kalian capai diantaranya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ya. Nanti sampai nomor 4 itu bisa dilihat anak-anak. Bisa dilihat jelas tampilan dalam PowerPoint? Bisa. Ya. Bisa. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk indikator pencapaian kompetensi ya, yaitu menjelaskan makna peradilan, mengidentifikasi dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia, kemudian mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia itu adalah diantaranya untuk indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian setelah ini kalian harus mengetahui tentang tujuan pembelajarannya apa, yaitu menganalisis makna dan karakteristik hukum, menganalisis klasifikasi hukum, menganalisis tujuan hukum, menganalisis tata hukum Indonesia, mengidentifikasi makna lembaga peradilan, mendeskripsikan dasar hukum peradilan di Indonesia, serta mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Ini yang untuk materi ini ya, yang dari mengidentifikasi makna lembaga peradilan ya. Untuk yang atasnya kan sudah pertemuan yang kemarin ya. Kemudian sub materi pokok yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini ada 3 sub ya. Jadi makna lembaga peradilan, dasar hukum peradilan di Indonesia, dan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Terus ini, coba ini gambar apa ini anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti saya kasih poin nilai plus lagi. Jelas toh gambarnya ini anak dalam tayangan gambar? Jelas, Bu. Ya, apa itu Mbak Nabila? Gambar apa ini? Nabila yang mana, Bu? Nabila Marcel atau Mbak Dauna atau Mbak Virgi mungkin atau Mas Fahmi, kan banyak tuh itu ya. Ya, gambar apa ini? Gambar pengadilan, Bu. Kemudian yang lain mungkin pendapat yang lain? Kamu amati, kamu cermati Hakim yang memutuskan suatu perkara, Bu. Ya, yang lain Hakim lagi? yang memutuskan suatu perkara. Yang lain lagi mungkin? Sidang pengadilan. Ya, itu diantaranya untuk gambar di sini ya. Ini nanti adalah materi yang kita bahas. Ini ada hubungan dengan materi yang kita bahas. Apakah anak-anak pernah datang ke sidang pengadilan? Pernah belum? Belum. Ya, nanti coba dibuat agenda ya, nanti kelas 12 nanti mungkin nanti bisa untuk studi banding ke sidang pengadilan negeri ya yang dekat dengan kita, yaitu berkedudukan di ibu kota kabupaten, itu pengadilan negeri. Nanti insya Allah diagendakan untuk kelas 12. Sekarang kita menginjak materinya ya. Nanti ibu guru hanya menyampaikan pokok-pokoknya. Nanti untuk
pendalamannya silakan untuk mengakses di internet atau juga bisa kamu baca buku paket yang kamu miliki, yaitu bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah makna lembaga peradilan. Di sini bahwa lembaga peradilan adalah alat yang menjadi perlengkapan negara yang memiliki tugas dalam andil mempertahankan untuk tetap tegaknya hukum. Nah, jadi di sini bertujuan untuk menegakkan hukum, apalagi Indonesia termasuk negara hukum. Kemudian untuk dasar hukum peradilan di Indonesia terdapat di mana? Nah, ini untuk sebenarnya diatur di dalam Pancasila itu, yaitu sila kelima. Mungkin ada yang masih ingat sila kelima bunyinya bagaimana untuk sila kelima Pancasila? Ya, ini hanya mungkin kadang sepele tapi tidak tahu anak-anak. Bagaimana bunyi sila kelima dari Pancasila? Ayo Mas Rikan, ada ndak itu? Mbak Sally, sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada hubungannya dengan dasar hukum peradilan di Indonesia ya. Kemudian di dalam pasal 24 ini khususnya untuk ayat keduanya ya, jadi kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, kemudian lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman, itu mengenai dasar hukum peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimanakah untuk klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia itu sendiri ya? Di sini ada lembaga peradilan tadi yang sudah disebutkan di dalam pasal 24 ayat 2. Itu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedang untuk peradilan umum sendiri itu nanti ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Peradilan agama juga ada pengadilan negeri, juga pengadilan tinggi agama. Kemudian peradilan militer nanti ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Sedangkan kalau peradilan tata usaha negara nanti ada pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, ini ada juga yang membantu dalam bidang peradilan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan untuk materi pada hari ini, anak-anak? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, coba sekarang kita simpulkan. Coba Mbak Intan, tadi hadir belum ya Mbak Intan? Mbak Intan? Atau mungkin karena kendala sinyal ya, jadi keluar masuk. Atau Mbak Dauna saja, coba Mbak Dauna yang mungkin sinyalnya kuat ya ini. Untuk kesimpulan materi pada hari ini. Ayo. Kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama, lembaga peradilan bisa merupakan lembaga atau badan negara tempat proses penegakan hukum dan keadilan berlangsung. Lembaga peradilan di Indonesia diklasifikasikan menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Adapun peradilan nasional dapat diklasifikasikan menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ya, itu jadi materi yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian nanti ada tugas untuk kalian ya. Tugas nanti ada 2 ya, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Untuk tugas mandiri itu bisa kamu lihat di ini ya, di PowerPoint. Selain ini nanti ada LKPD. Apa kemarin LKPD? Lembar kegiatan peserta didik. Itu nanti kamu buka di situs Jaga ya. Nanti dikerjakan dan pengumpulannya nanti paling lambat minggu depan, jadi hari Senin ya.
Jadi dikumpulkan hari Senin. Kemudian ini untuk LKPD nanti saya ambil untuk penilaian pengetahuannya. Jadi silakan itu nanti dikerjakan. Saya kasih waktu 1 minggu. Kemudian untuk yang kelompok. Untuk kelompok ini di layar juga sudah terlihat anak-anak ya. Ya, ini untuk tugas kelompok kemarin sudah saya infokan untuk pembagian kelompoknya. Jadi ada 9 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 anak dan jadi ketua 1, kemudian sekretaris dan anggota. Untuk ketua nanti memimpin jalannya diskusi. Dan dalam diskusi inilah Bu Guru nanti akan mengambil untuk penilaian keterampilan dan sikap. Jadi saya harap di dalam diskusi ini nanti anak-anak harus aktif, jangan ada yang pasif ya. Jadi tunjukkan untuk kemampuan dalam berdiskusi, bagaimana partisipasi kamu di dalam diskusi. Untuk kelompok ini mungkin ada yang ditanyakan tugasnya? Anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sekarang mulai diskusi saja ya. Saya kasih waktu 10 menit. Coba sekarang yang kelompok Mas Yapi sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya, Mas Yapi? Siap, Bu. Ya, coba dipresentasikan hasil diskusinya. Yang lain nanti memperhatikan ya untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami atas beberapa pertanyaan yang telah diberikan mengenai kasus pencurian 3 kakao oleh Nenek Mina. Itu yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Sangat miris sekali. Memang yang dilakukan oleh Ibu Mina itu termasuk pelanggaran, yaitu pencurian. Namun atas dasar kemanusiaan, sesama manusia tidaklah yang berlebihan dilakukan oleh si pelapor. Itu sudah sangat kelewatan. Toh juga 3 buah kakao tidak akan menyebabkan kerugian yang berarti bagi perusahaan. Menurut kelompok kami, masalah tersebut cukup diselesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu sampai ke ranah hukum. Untuk pertanyaan kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Kasus tersebut bisa terjadi karena ketidakpahaman seorang Ibu Minah terhadap aturan ketat hukum. Walaupun itu hanya 3 buah kakao yang tidak terlalu merugikan, tetap saja itu termasuk tindak pencurian dan melanggar aturan hukum. Untuk selanjutnya, menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan? Hakim hanyalah menjatuhkan hukuman atas tindakan dan sudah pasti atas dasar hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Untuk masalah vonis hukuman itu merupakan hak dari penuntut yang seharusnya tidak perlu sampai ke ranah peradilan. Jadi menurut saya kurang adil. Untuk pertanyaan nomor 4, pada saat ini sering terjadi kasus serupa yang dialami oleh Nenek Mina. Menurut kalian apa langkah paling bijak yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus tersebut? Masukan untuk aparat untuk melakukan pembinaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk menegaskan bahwa pencurian dengan jumlah berapapun itu dan apapun itu sama saja termasuk tindakan kejahatan yang mungkin urusannya bisa jadi panjang karena hukum. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun sudah siang. Coba sekarang untuk menanggapi hasil diskusi dari Mas Yapi, yaitu Mbak Yanum. Ya Mbak Yanum, ditanggapi. Yang keras ya, biar teman-temannya juga mendengar, karena ini memang cuacanya mendung sehingga untuk jaringan itu juga agak terganggu. Ayo Mbak Yanum, siap? Sinyalnya terganggu ya? Mbak Sally,
menanggapi dari hasil diskusi Mas Yapi. Ayo. Mbak Sally siap? Mikrofonnya dihidupkan ya, mikrofonnya. Ayo yang sudah siap siapa ini? Mbak Dauna, ini yang sudah siap ini. Coba ditanggapi Mbak. Untuk hasil diskusi dari Mas Yapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya sendiri, saya setuju dengan pendapat dari kelompoknya Mas Yafi. Karena nenek tersebut menurut saya juga salah karena telah mencuri. Namun di lain sisi, perusahaan industri tersebut juga salah karena telah membiarkan masyarakat di sekitarnya kelaparan. Sehingga untuk dituntut ke pengadilan, saya rasa itu sedikit terlalu berlebihan karena masa tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya rasa begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba satu kelompok lagi ya, Mbak Intan. Coba mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Intan, sudah siap? Devina ya, Mbak Devina. Siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mana yang jaringannya kuat ya? Silakan. Ya, Bu. Ya, yuk. Dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya setuju dengan kelompoknya Mas Yafi sama Mbak Dauna. Cuma mau menambahkan. Menurut saya yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah ketidaktahuan Nenek Minah bahwa tindakannya bisa berbuntut ke ranah hukum. Selain itu, pihak perusahaan memperkarakan masalah kecil ini demi untuk memberi efek jera karena pencurian di wilayah tersebut sering terjadi. Meski Nenek Minah sudah meminta maaf dan mengembalikan 3 buah kakao yang dipetiknya dari pohon, kasus ini tetap dibawa ke ranah hukum. Menurut saya, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Seharusnya kasus dengan barang curian dengan nilai yang sangat kecil cukup dinegosiasikan. Jikalaupun ingin diberi efek jera, cukup sampai di kepolisian dan tidak masuk ke ranah peradilan. Dengan 3 buah kakao yang sudah dikembalikan itu, Nenek Minah tidak pantas disidangkan, apalagi dihukum walau hanya hukuman percobaan. Sudah, Bu. Ya, itu hasil diskusi dari Mas Yapi tadi ya. Mungkin untuk satu kali lagi mungkin untuk presentasinya. Yang sudah siap untuk hasil presentasinya. Tadi Mbak Intan belum muncul ya, apa kendala sinyal juga ya? Mbak Intan ada? Halo Mbak Intan. Coba dipresentasikan hasilnya. Halo. Ya, halo, sudah dengar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Penyebab dari kasus tersebut kemungkinan PT RSA merasa dilanggar oleh China. Mereka tidak rela aset PT RSA diambil pemberitahuan orang lain. Dengan membawa Nenek Minah ke meja hijau, PT RSA hendak memberikan pelajaran kepada Nenek Minah dan siapa saja bahwa semurah apapun harga sebuah benda, tidak selayaknya orang lain mengambilnya. Yang kedua, menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi syarat keadilan? Menurut saya, keputusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Seharusnya kasus dengan barang curian dengan nilai yang sangat kecil cukup dinegosiasikan. Jika kalaupun ingin diberi efek keras, cukup sampai di kepolisian dan tidak masuk ke ranah peradilan.
Yang ketiga, pada saat ini sering terjadi kasus yang serupa dengan yang dialami oleh Nenek Minah. Menurut kalian, apa langkah yang paling bijak yang harus dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus tersebut? Menurut kami, langkah yang paling bijak yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum atas kasus serupa ini dengan menekankan pada mekanisme non-formal, yakni menggunakan pendekatan restoratif justisif di luar peradilan. Terlebih, MA yang sudah memutuskan bahwa nilai pencurian di bawah 2,5 juta tidak bisa ditahan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya, ya, cukup bagus. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita menyimpulkan untuk hasil diskusi pada hari ini, anak-anak? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke simpulan. Ayo, masih semangat anak-anak? Ada yang ditanyakan hari ini? Masih, Bu. Kalau ya, yuk. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian. Coba Mbak Sally, bagaimana kesimpulan untuk hasil diskusi yang kamu lakukan tadi? Mbak Sally, ada tak Mbak Sally? Halo Mbak Sally. Jaringannya juga terganggu ya? Mbak Nabila Marcel, coba disimpulkan untuk hasil diskusi pada hari ini. Mana Mbak Nabila Marcel? Ayo. Mbak Nabila, ayo. Mikrofonnya dinyalakan ya, yang keras. Atau Mas Amila Dito ini, muncul ini, menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Kok malu-malu ya? Ayo, siapa yang sudah siap, yang jaringannya kuat? Mbak Wahyu, coba menyimpulkan untuk hasil diskusi hari ini. Ya, Bu. Kesimpulan hasil diskusi pada hari ini, dari contoh wacana tersebut dapat disimpulkan, 1. Kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain, walaupun apa yang diambil tidak seberapa harganya, apalagi yang kita ambil dengan alasan tidak ketahuan kita. 2. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, kalau bisa diusahakan dengan jalan damai atau musyawarah, karena ini termasuk juga mengamalkan Pancasila, khususnya sila keempat dari Pancasila. Jadi, tidak usah sampai ke ranah pengadilan. 3. Untuk pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat berbuat bijak, karena nenek tersebut orang yang tidak punya. 4. Untuk pengadilan berusaha untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak sebelum menjatuhkan hukuman, karena adanya lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku. Jangan sampai keputusan pengadilan membuat rakyat merasa tidak mendapatkan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, sekarang masuk refleksinya ya. Ya. Coba untuk refleksi Mbak siapa ya? Mbak Sally siap enggak ya Mbak Sally? Atau Mbak Anika ini yang muncul ini loh ya. Karena memang untuk daring itu kendalanya adalah sinyal ya. Atau Mbak Nabila Marcel untuk refleksinya. Iya, Bu. Ya. Apa Halo. yang kamu ya? Apa yang kamu dapat untuk mempelajari materi hari ini? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua itu menjadi paham tentang hukum, tentang peraturan hukum di Indonesia dan dasar hukum,
Indonesia, Lembaga Peradilan Hukum di Indonesia, dan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Sudah? Sudah, Ya, Pak? Bu. Ya, itu Sudah. jadi untuk materi yang kita pelajari hari ini tadi, kita bisa tahu makna mengenai lembaga peradilan, dasar hukum peradilan yang ada di Indonesia, serta klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian saya hanya akan mempertegas atau menguatkan untuk kesimpulan kalian yang sudah tadi kamu sampaikan ya. Jadi untuk lembaga peradilan Indonesia itu sebagai wahana atau sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku ya. Jadi bagi siapa saja atau masyarakat yang merasa dirugikan itu bisa melakukan tuntutan ke pengadilan. Tentu saja sesuai dengan perkara yang dihadapi. Misalnya mengenai ada misalnya persoalan atau pelanggaran mengenai HAM, KDRT lah, ini nanti pengadilannya adalah ke pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Jadi disesuaikan dengan perkara yang dihadapi ya. Jadi anak-anak tidak semuanya harus diajukan pengadilan, dan diusahakan untuk menyelesaikan perkara itu diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah. Baru nanti kalau tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, bisa mengajukan ke tuntutan pengadilan. Tapi ingat bahwa untuk mengajukan ke tuntutan pengadilan ini biasanya lebih rumit dan tidak sedikit dana yang harus kita keluarkan. Makanya jalan yang ditempuh ya jadi dengan jalan musyawarah. Ya, ini jadi silakan untuk musyawarah itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kita tidak menghadapi masalah atau perkara tadi, bagaimana caranya? Ya kita mentaati hukum atau peraturan yang berlaku ya. Jadi silakan anak-anak itu taat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang akhirnya nanti ke ranah pengadilan. Yaitu untuk penegasan atau penguatan untuk materi hari ini ya anak-anak. Kemudian saya ingatkan karena ini kalian di masa pelaksanaan penilaian akhir semester, jadi anak-anak belajarnya harus ditingkatkan. Kemudian untuk PPKN, insya Allah nanti jadwalnya itu Senin. Silakan untuk materi yang sudah saya berikan dipelajari, mulai dari HAM, kemudian sampai itu mengenai demokrasi di Indonesia serta sistem hukum dan peradilan di Indonesia itu dipelajari, termasuk juga latihan-latihan soal yang sudah saya berikan. Insya Allah kalau kalian mau belajar menjadi sukses. Siap anak-anak untuk belajar? Halo? Siap, Bu. Ya, pokoknya harus siap belajar ya, karena ini kalian dalam masa pelaksanaan penilaian akhir semester, jadi belajarnya harus ditingkatkan ya. Saya kira untuk penyampaian materi hari ini saya cukupi sekian ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.